Yesus nggak pernah bilang kamu harus menyembah Trinitas, gitu kan nggak pernah. Atau kamu harus menyembah aku, gitu kan nggak pernah. Jadi tidak semua Kristen melakukan apa yang Yesus lakukan. Sedangkan Yesus nggak pernah bilang aku akan mati di atas kayu salib untuk nebus dosa kamu. Dan Yesus nggak pernah bilang aku akan mati di atas kayu salib untuk membatalkan hukum Taurat. Tapi itu semua ajaran Paulus. Yesus yang mati di atas kayu salib sudah membatalkan hukum Taurat. Kalau kamu mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan mulutmu dan percaya dalam hati bahwa Tuhan sudah membangkitkan Yesus, baru kamu selamat. Yesus yang ngajarinya kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak masuk surga. Perbedaannya di situ. Yesus ngajarinya menyembah siapa? Menyembah Yohanes pasal 4 ayat 10. Yohanes 4 ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Yesus ngajarin atau pada saat ayat itu bicara kepada iblis ketika iblis mencoba Yesus, "Enyahlah iblis, kamu harus menyembah Tuhan Allahmu. Kepada Dia sajalah kamu harus berbakti." Yesus nggak pernah bilang kamu harus menyembah Trinitas, gitu kan nggak pernah. Atau kamu harus menyembah aku, gitu kan nggak pernah. Yesus bilangnya menyembah kepada Tuhan Allahmu. Sedangkan Paulus mengajarkannya gimana? Ada di Roma pasal 10 ayat 9. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan selamat. Beda nggak? Beda. Yesus bilang sembahlah Tuhan Allahmu. Yang dimaksud siapa? Bapa kan? Paulus bilang kalau kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dan percaya dalam hatimu bahwa Bapa telah membangkitkan Dia, kamu selamat. Jadi kalau begitu pertanyaannya, orang yang masuk Islam, orang yang memeluk Islam atau menjalankan Islam, apakah dia tidak mengikuti Yesus? Kan malah mengikuti Yesus. Disunat, akikah, berpuasa, nggak makan babi, sholatnya sujud, dikafani. Nah Kristen gimana? Ada yang sunat sedikit, nggak semua disunat. Ada yang puasa juga nggak semuanya puasa. Ada yang nggak makan babi, Advent, makan babi. Apalagi yang matinya dikafanin, ada nggak Kristen? Menurut aku enggak sih, belum lihat. Masuk peti ya. Terus apa lagi? Yang sholatnya sujud ada nggak? Ada, tapi sedikit sekali. Ini Kristen Ortodok nih biasanya. Di Mesir juga ada Kristen Koptik yang sujud. Jadi tidak semua Kristen melakukan apa yang Yesus lakukan. Nah, Mormon gimana? Melakukan yang seperti Yesus lakukan nggak? Tahu saya juga enggak. Iya sih, lebih modern aja sih. Tapi biar bagaimanapun, Paulus ini mengajarkan sesuatu yang baru yang tidak diajarkan oleh Yesus. Ya. Tapi Paulus ini juga dia orang Yahudi. Ya, dia juga orang Yahudi. Ayahnya seorang Yahudi berasal dari suku Benyamin, ibunya dari Tarsus Yunani. Nah, berarti blaster ya. Iya. Sedangkan Yesus memberitahukan murid-muridnya gimana? Matius 16 ayat 6. Matius 16 ayat 6. Di Matius 16 dan 17 di ayat 6 ya. Yesus berkata kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Yesus bilang berjaga-jagalah dan waspadalah kepada ragi orang Farisi dan Saduki. Ragi itu maksudnya apa? Mazhab. Ya, mazhab itu apa? Sekolah pemikiran.
kelompok orang yang mengikuti pemikiran yang sama, itu disebut satu mazhab. Paulus orang ragi apa? Paulus dari Filipi. Ini pengakuan Paulus sendiri nih. Filipi pasal 3 ayat 4 dan 5 lah. Filipi 3, 4 dan 5. Di Filipi 3 ayat 4 dan 5. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiria. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiria, aku juga lebih ragi. Yang 5. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Paulus ngaku orang Farisi. Yesus bilang hati-hati lu sama orang Farisi. Bukan, Farisi itu hanya nama apa namanya? Nama kelompok apa namanya? Sebenarnya mereka mengaku menjalankan Taurat. Tapi ya dikritik sama Yesus. Dikritiknya kenapa? Karena mereka mengajarkan Taurat tapi tidak melakukan. Ya, nih Yesus juga bilang begini. Di Matius pasal 23 ayat 1. Yesus ngajarin bangsa Israel untuk apa? Di Matius 23 ayat 1 sampai 3. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Telah menduduki kursi Musa artinya sudah menggantikan Nabi Musa. Karena Nabi Musa sudah meninggal, digantikan oleh ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Terus, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. tuh. Tapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Jadi Yesus mengkritik orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang mengajarkan Taurat tapi tidak melakukannya. Berarti dengan kata lain Yesus menuduh mereka sebagai orang apa? Munafik. Yesus menyebut mereka dengan sebutan apa? Hai kamu keturunan ular beludak, gitu kan. Ya, Yesus bilang hati-hati dan waspadalah terhadap orang ragi Farisi dan Saduki. Kalau yang Saduki itu orang-orang Israel juga, tapi mereka tidak ikut campur dalam urusan agama. Mereka biasanya berurusan dengan urusan politik gitu. Pada waktu itu kan bangsa Israel dikuasai oleh Romawi. Nah, yang berurusan dengan orang-orang Romawi itu orang-orang Yahudi yang Saduki. Yang ngurusin agama Farisi. Jadi kalau begini, orang Islam atau orang yang masuk Islam, sebenarnya mereka tidak meninggalkan Yesus, tapi mereka mengikuti sunnah Yesus dalam Bible malah. Sunnah Yesus, itu perbuatan yang dilakukan Yesus di dalam Bible, itu malah yang dilakukan sama orang Islam. Sedangkan orang Kristen malah tidak mengikuti perbuatan Yesus, tapi mengikuti ajaran Paulus. Kan sekarang orang Kristen percaya bahwa mereka dosanya sudah ditebus dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Kan gitu orang Kristen kan. Sedangkan Yesus nggak pernah bilang aku akan mati di atas kayu salib untuk nebus dosa kamu. Dan Yesus nggak pernah bilang aku akan mati di atas kayu salib untuk membatalkan hukum Taurat. Tapi itu semua ajaran Paulus. Yesus yang mati di atas kayu salib sudah membatalkan hukum Taurat. Kalau kamu mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan mulutmu dan percaya dalam hati bahwa Tuhan sudah membangkitkan Yesus, baru kamu selamat. Yesus yang ngajarinya kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak masuk surga. Perbedaannya di situ.